Bayangkan, seorang TKI sederhana yang awalnya dihina karena dianggap tidak punya apa-apa, justru berhasil membuat semua orang terpana dengan aksinya. Inilah kisah nyata penuh pelajaran, yang akan membuka mata kita tentang bagaimana Allah membalik keadaan hamba-Nya. Jangan lupa tekan tombol like agar kisah penuh hikmah ini bisa sampai kepada lebih banyak orang, dan semoga setiap kebaikan yang kita lakukan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Rizal. Tubuhnya kurus tapi kuat. Kulitnya legam terbakar matahari karena sejak remaja ia terbiasa bekerja keras membantu ayahnya di sawah. Sejak kecil, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin belajar. Ia pernah bercita-cita menjadi seorang insinyur, bahkan berhasil lulus kuliah dengan gelar sarjana teknik mesin. Namun, gelar itu ternyata tidak langsung menjamin hidupnya. Lapangan pekerjaan di tanah air begitu sempit, apalagi untuk orang desa tanpa koneksi kuat. Setelah berbulan-bulan mencoba melamar pekerjaan dan selalu gagal, Rizal akhirnya memutuskan untuk merantau menjadi TKI. Keputusan itu bukan perkara mudah. Ibunya sempat menangis ketika Rizal mengatakan niatnya. "Nak, kau sudah sekolah tinggi, masa akhirnya hanya jadi buruh di negeri orang?" kata sang ibu dengan suara bergetar. Rizal hanya bisa menunduk. "Bu, justru karena aku sekolah, aku tahu kalau kita butuh biaya. Aku tidak ingin adik-adik putus sekolah hanya karena aku egois mengejar gengsi. Biarlah aku yang berkorban." Air mata ibunya jatuh. Tapi ia tahu anak sulungnya ini punya tekad yang kuat. Akhirnya, dengan restu penuh doa, Rizal pun berangkat. Sesampainya di negeri asing, semua terasa sangat berbeda. Bahasa yang belum ia kuasai sepenuhnya, budaya yang kaku, hingga wajah-wajah asing yang kadang memandangnya dengan sebelah mata. Rizal ditempatkan sebagai tenaga kebersihan di sebuah gedung besar yang dipenuhi para pekerja profesional. Setiap hari ia menyapu lantai, mengepel, membuang sampah, bahkan membersihkan toilet. Pekerjaan itu sebenarnya tidak berat bagi Rizal. Tapi tatapan orang-oranglah yang membuat dadanya sering sesak. Bukan sekali dua kali ia mendengar orang berbisik sambil menunjuk dirinya. Ada yang menyebutnya cupu, ada yang menyindir. "Lihat, sarjana jadi tukang bersih-bersih." Bahkan seorang teknisi bule, yang sering bekerja di lantai tempat Rizal bertugas, tidak pernah lelah melempar ejekan. "Hei kamu, orang kampung, jangan pegang alat itu, nanti malah rusak," katanya dengan nada merendahkan. Rizal hanya tersenyum pahit, menunduk, lalu kembali bekerja. Ia menahan diri, karena ia tahu, amarah hanya akan merugikannya. Setiap kali rasa sakit hati itu muncul, Rizal selalu teringat wajah ibunya. Ia terbayang bagaimana ibunya bangun subuh untuk memasak nasi dengan tungku kayu, lalu menunggu kabar darinya setiap malam. Bayangan itu membuat Rizal kembali kuat. "Aku harus bertahan," gumamnya dalam hati. "Kalau aku menyerah, bagaimana dengan keluarga di kampung?" Malam-malam panjang sering ia habiskan di kamar sempit asrama TKI, berlutut dan berdoa lirih, memohon kepada Allah agar memberinya kesabaran dan kekuatan. Namun, hidup di negeri orang memang keras. Ada kalanya Rizal benar-benar goyah. Pernah suatu sore, setelah seharian bekerja, ia mendengar ejekan yang begitu menusuk dari para teknisi. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Dasar orang miskin. Pasti di negerimu tidak ada kerjaan makanya datang ke sini. Kau pikir bisa jadi siapa? Hidupmu hanya akan selamanya jadi tukang bersih-bersih." Kata-kata itu membuat hati Rizal remuk. Malam itu, ia menangis sendirian. Tapi tangisan itu justru berubah menjadi doa yang semakin khusyuk. Ia yakin, Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang bersabar. Hari-hari berjalan, dan meski setiap hinaan menambah luka, Rizal memilih mengubahnya menjadi tenaga. Ia bekerja lebih tekun daripada siapapun. Ia selalu datang paling awal, pulang paling akhir. Semua pekerjaan ia lakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan yang dianggap sepele sekalipun. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dibunuh oleh hinaan. Rasa percaya bahwa setiap kerja keras suatu saat akan dibalas dengan cara yang tidak pernah disangka. Sampai pada suatu ketika, entah bagaimana,
Beberapa pekerja lain mulai memperhatikan ketekunan Rizal. Mereka melihat meski sering dihina, ia tidak pernah membalas. Mereka melihat ia tetap tersenyum walau diejek. Ada rasa kagum yang perlahan muncul, meski masih diselimuti rasa gengsi untuk mengakuinya. Sedangkan Rizal, ia tetap sama, tidak pernah mengharap pujian. Yang ia harap hanyalah rezeki yang cukup untuk mengirim uang pulang, dan doa ibunya agar ia tetap kuat di negeri orang. Begitulah hari-hari awal Rizal sebagai TKI. Dari seorang sarjana yang dihormati di desanya, kini ia harus menelan pil pahit dipandang rendah oleh orang-orang asing. Namun, di balik semua itu, hatinya justru semakin teruji. Ia belajar bahwa hinaan tidak akan membuatnya jatuh, justru bisa menjadi pijakan untuk naik lebih tinggi, asal ia tidak berhenti melangkah. Hari-hari berikutnya bagi Rizal terasa semakin berat. Ia sudah mulai terbiasa dengan rutinitas menyapu, mengepel, hingga membersihkan toilet, tetapi ada satu hal yang sulit ia biasakan, perlakuan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Setiap langkahnya seakan selalu diawasi, bukan dengan mata penuh hormat, melainkan tatapan merendahkan. Seperti kemarin sore, ketika ia sedang membawa kantong sampah keluar, terdengar suara tawa dari dua teknisi bule yang sedang duduk merokok. "Hei, lihat! Sarjana teknik jadi tukang sampah." Salah satu dari mereka berkata keras-keras, sengaja agar Rizal mendengarnya. Yang lain menimpali sambil pura-pura menutup hidung. Pantas saja, orang kampung tak bisa apa-apa selain bersih-bersih. Mungkin di negaranya pun ia cuma terbiasa memegang sapu. Kata-kata itu menusuk telinga Rizal, membuat dadanya terasa sesak. Namun, ia hanya menunduk, melangkah lebih cepat, seolah tidak mendengar apapun. Baginya, marah atau membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia tahu posisinya lemah, dan yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan. Meski demikian, setiap kali hinaan datang, wajah ibunya selalu terbayang. Malam itu, saat semua penghuni asrama sudah tertidur, Rizal duduk di ranjang kecilnya. Ia menggenggam foto ibunya yang sudah mulai lusuh karena sering ia bawa kemana-mana. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Bu, maafkan Rizal kalau harus hidup begini di negeri orang. Semua ini demi ibu, demi adik-adik." Rizal tidak akan menyerah, ucapnya lirih. Lalu ia menengadah, berdoa khusyuk. "Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Jangan biarkan hinaan mereka melemahkanku. Jadikan sabar ini jalan menuju pertolongan MU." Doa itu membuat hatinya sedikit lebih tenang. Seolah ada cahaya kecil yang menuntun di tengah gelapnya malam. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, meski tubuhnya sering pegal dan lelah. Ia selalu berusaha tersenyum, meski senyumnya terkadang terasa pahit. Pekerjaan sehari-hari di gedung itu semakin memperjelas betapa besar jurang antara dirinya dan para pekerja lokal. Mereka berpakaian rapi dengan seragam teknisi, memegang alat-alat modern, berbicara dengan penuh percaya diri. Sedangkan Rizal hanya berseragam sederhana, membawa ember, kain pel, dan sapu. Namun yang membuat hatinya sakit bukanlah perbedaan pakaian atau status, melainkan sikap meremehkan yang terus ia terima. Ada seorang teknisi bule bernama Martin yang paling sering mempermalukannya. Suaranya keras, sikapnya angkuh, dan ia seakan senang melihat Rizal dipandang rendah. Suatu hari, ketika Rizal sedang mengepel lantai dekat ruang kontrol, Martin datang sambil menunjuk ke arahnya. "Hei, jangan terlalu dekat ke mesin. Kau bisa merusaknya. Orang seperti kamu tidak tahu apa-apa soal teknologi. Tugasmu hanya mengepel. Paham?" Ucapan itu membuat beberapa teknisi lain tertawa. Rizal menunduk, menahan gejolak emosi dalam dadanya. Ia ingin sekali berkata, "Aku tahu lebih banyak daripada kalian soal mesin ini," tetapi lidahnya terkunci. Ia memilih diam, menekan amarahnya dalam-dalam. Di dalam hati, ia kembali mengadu pada Sang Pencipta. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu bahwa aku bukan orang bodoh. Tapi jika jalan terbaik sekarang adalah diam, maka aku akan diam, hingga tiba waktunya Engkau tunjukkan kebenaran." Sikap sabarnya membuat sebagian kecil pekerja lain mulai memperhatikannya.
Ada seorang petugas resepsionis tua yang sering menyapanya ramah. Kamu sabar sekali, Nak. Kalau orang lain sudah lama marah atau berhenti kerja. Rizal hanya tersenyum, membalas dengan pelan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Pak. Hidup memang berat, tapi saya percaya Allah selalu punya rencana. Kalimat sederhana itu membuat si resepsionis mengangguk kagum. Meski demikian, tekanan tidak serta-merta hilang. Rizal tetap jadi bahan ejekan setiap harinya. Kadang mereka sengaja menjatuhkan sampah di area yang baru saja ia bersihkan, lalu pura-pura tertawa sambil berkata, "Hei, kerjaanmu belum selesai, kan? Ayo, bersihkan lagi." Rizal menggenggam erat kain pelnya, menahan diri agar tidak melempar balik. Ia sadar, hidup di negeri orang bukan tempat untuk main emosi. Setiap kali pulang ke kamar, Rizal selalu menuliskan doa dan harapan kecil di buku catatannya. Tulisan itu sederhana. Ya Allah, aku kuat bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau menolongku. Lindungi ibuku di kampung, beri aku rezeki yang halal, dan jadikan aku orang yang bermanfaat. Kata-kata itu menjadi penyemangatnya setiap kali hendak menyerah. Hari-hari penuh tekanan yang dialami Rizal seakan tidak pernah berhenti. Setiap pagi, ketika ia melangkahkan kaki ke gedung besar tempatnya bekerja, ia sudah menyiapkan hati untuk kembali menjadi sasaran cemooh. Namun di balik itu semua, ia tetap menyimpan keyakinan bahwa setiap langkahnya memiliki tujuan. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar mencari uang, melainkan juga ujian sabar dan tawakal yang harus ia jalani. Suatu pagi yang cerah, gedung tempat Rizal bekerja dipenuhi kesibukan yang berbeda dari biasanya. Ada kabar bahwa akan diadakan acara besar, sebuah perayaan ulang tahun perusahaan sekaligus ajang pameran teknologi terbaru yang akan dihadiri banyak pejabat penting. Semua pekerja sibuk menyiapkan diri. Para teknisi bergegas memeriksa alat-alat, staf kantor menata ruangan, sementara Rizal mendapat tugas tambahan, memastikan kebersihan aula utama yang akan menjadi pusat acara. Ketika ia sedang mengepel lantai aula yang luas itu, Rizal mendengar bisik-bisik di antara para teknisi. Mereka tampak gelisah. Kalau sampai mesin presentasi rusak, kita bisa dipecat, kata salah satu dari mereka. Yang lain menimpali. Ya, tapi tenang saja. Kita profesional. Tidak mungkin gagal. Mereka tertawa. Namun Rizal menangkap ada ketegangan dalam nada suara mereka. Ia hanya diam, melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak peduli. Tak lama kemudian, Martin, teknisi bule yang sering menghina Rizal, masuk ke aula sambil membawa beberapa kabel. Ia menatap Rizal dengan sinis. "Hei kamu, cepat selesaikan lantainya. Jangan sampai ada noda sedikit pun. Hari ini kita kedatangan tamu penting. Kalau ada yang kotor, kau yang akan disalahkan." Rizal menunduk, menjawab pelan. "Baik, saya segera selesaikan." Jawabannya sederhana, tapi di dalam hatinya ia merasa seperti ditusuk. Seakan apapun yang ia lakukan tetap tidak pernah cukup. Saat jam hampir siang, ruangan itu berubah menjadi lebih megah. Karpet merah dibentangkan, layar raksasa dipasang, kursi-kursi tamu ditata rapi. Para staf berlarian mempersiapkan jamuan makan, sementara lampu-lampu sorot menyala terang. Rizal yang sejak pagi bekerja tanpa henti mulai merasakan lelah. Tapi ia tidak berhenti. Ia ingin memastikan setiap sudut aula berkilau. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, hatinya kembali diguncang. Ketika ia sedang mengangkat ember berisi air kotor, sekelompok teknisi berpapasan dengannya. Salah satunya berbisik keras. "Kasihannya, orang ini sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya cuma jadi tukang pel." Tawa pun pecah di antara mereka. Rizal berhenti sejenak. Tangannya gemetar menahan amarah. Ia ingin menoleh, ingin menjawab, tapi ia kembali mengingat pesan ibunya sebelum berangkat. "Nak, jangan pernah melawan dengan emosi. Diam itu kadang lebih kuat daripada 1000 kata." Dengan napas panjang, ia melanjutkan langkahnya, menyingkir dari ruangan agar air matanya tidak terlihat. Sore harinya, setelah semua persiapan selesai, Rizal duduk sebentar di pojok ruangan. Ia menatap layar besar yang sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian.
Hatinya bergemuruh. Andai saja mereka tahu aku pernah belajar tentang mesin seperti itu. Andai saja mereka mau mendengar, batinnya. Tapi ia segera menggeleng, berusaha menepis rasa sakit hati. Ia sadar, ini bukan waktunya. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari perjalanan. Di kamar kecilnya malam itu, Rizal kembali berdoa. Ia mengangkat kedua tangannya. Suara lirihnya memenuhi ruangan sepi. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu betapa aku menahan rasa sakit ini. Engkau tahu bahwa aku bukan pemalas. Bukan orang bodoh seperti yang mereka kira. Jika memang ini jalanku, aku akan terus bertahan. Tapi jika Engkau punya rencana lain, tolong bimbing aku hingga tiba waktunya aku mengerti hikmah dari semua ini. Air mata menetes deras, membasahi sajadah yang tipis. Doa itu membuatnya lebih tenang. Meski besok ia tahu akan kembali menghadapi ejekan yang sama. Namun, di dalam dirinya sudah mulai tumbuh sesuatu. Keyakinan bahwa semua yang ia alami sedang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti baja yang ditempa api. Ia sedang ditempa oleh ujian hidup. Pagi berikutnya, ia kembali bekerja dengan semangat yang sama. Aula besar kini sudah siap menyambut acara akbar. Para teknisi berkeliling dengan wajah tegang, memastikan semua alat bekerja sempurna. Sementara itu, Rizal kembali menjalani tugasnya dengan penuh ketelitian. Ia sadar, meski hanya seorang petugas kebersihan, perannya tetap penting. Ruangan bersih adalah salah satu kunci suksesnya acara besar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula besar tempat Rizal bekerja sejak beberapa hari terakhir kini berubah menjadi ruangan megah yang penuh cahaya. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga panggung utama. Layar raksasa berdiri kokoh di tengah ruangan, dan kursi-kursi berderet rapi menunggu para tamu kehormatan. Semua orang tampak sibuk, teknisi berlari ke sana-sini, staf perusahaan memeriksa daftar tamu, dan petugas keamanan berjaga di setiap sudut. Rizal, meski hanya seorang pekerja kebersihan, ikut merasakan ketegangan suasana itu. Pagi-pagi sekali ia sudah datang untuk memastikan setiap sudut aula bersih. Kain pel di tangannya basah, keringat mengalir deras di dahinya. Namun ia tidak berhenti. Baginya, meski posisinya sering diremehkan, ia ingin memberikan yang terbaik. Kalau aku tidak bisa dihargai dengan kata-kata, biarlah pekerjaanku yang bicara, gumamnya dalam hati. Sementara itu, para teknisi terlihat gelisah. Mereka memeriksa berkali-kali mesin presentasi yang menjadi pusat acara hari itu. Mesin itu adalah teknologi baru yang akan dipamerkan di depan pejabat tinggi, investor, dan media. Semua tahu, jika mesin itu gagal berfungsi, maka bukan hanya malu yang ditanggung, tapi juga bisa menjadi aib besar bagi perusahaan. Ketika jam semakin mendekati acara dimulai, aula mulai dipenuhi tamu undangan. Para pejabat datang dengan pakaian rapi. Wartawan sibuk menyiapkan kamera, dan suasana menjadi semakin tegang. Musik lembut diputar untuk menyambut tamu, sementara MC berdiri di podium mempersiapkan diri. Rizal berdiri di sudut ruangan, membawa ember dan kain pel, mencoba untuk tidak terlihat mencolok. Namun matanya tidak bisa lepas dari layar besar dan mesin presentasi di panggung. Hingga akhirnya, detik yang menegangkan itu tiba. Direktur perusahaan naik ke atas panggung dengan senyum penuh percaya diri. Ia menyapa tamu, memberikan sambutan singkat, lalu memberi isyarat kepada teknisi untuk memulai demonstrasi mesin. Semua mata tertuju pada layar besar. Suara mesin mulai berdengung, lampu-lampu sorot menyorot panggung, dan layar seketika hidup. Namun, dalam hitungan detik, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Layar yang semula terang mendadak bergetar, menampilkan garis-garis aneh, lalu mati total. Suara dengungan mesin terhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang mencekam. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan mengernyit heran. Direktur tampak kaku di atas panggung, sementara para teknisi langsung panik, berlarian mendekati mesin, mencoba memperbaikinya. Cepat, cek kabelnya, cek sistemnya, teriak Martin, teknisi bule yang biasanya angkuh. Ia dan timnya membuka panel, memasang ulang kabel, menekan tombol, namun mesin tetap tidak menyala.
Keringat dingin membasahi wajah mereka. Semakin lama layar mati, semakin banyak bisik-bisik terdengar di antara tamu undangan. Suasana yang tadinya penuh antusiasme berubah menjadi rasa canggung dan kecewa. Rizal, dari sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan hati berdebar. Ia bisa melihat jelas apa yang salah dengan mesin itu. Dari cara lampu indikator berkedip, ia tahu bahwa masalahnya bukan pada kabel, melainkan pada sistem pendingin yang tersumbat. Pengalamannya belajar mesin di bangku kuliah dulu membuatnya paham. Jantungnya berdegup kencang. Ada dorongan dalam dirinya untuk maju dan membantu. Namun, ia sadar siapa dirinya di mata orang-orang itu. Hanya seorang tukang pel. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rizal menggenggam kain pelnya semakin erat. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tapi apakah ini saatnya? Jika memang ini jalan yang Engkau pilih untukku, bimbinglah langkahku." Air matanya hampir jatuh, bukan karena hinaan kali ini, tapi karena ia merasakan pertarungan besar di dalam dirinya, antara tetap diam atau berani mengambil langkah yang bisa mengubah segalanya. Tekanan di ruangan semakin besar. Direktur berusaha menenangkan tamu dengan pidato tambahan, tapi wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Para teknisi terus berusaha, namun hasilnya nihil. Suara-suara mulai terdengar. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini tidak bisa mengatasi masalah mesin sederhana? Ada yang tertawa sinis, ada pula yang menggeleng kecewa. Rizal merasa dadanya semakin sesak. Hatinya berkata, "Jika aku diam, mereka akan terus gagal. Tapi kalau aku maju, mungkin aku akan ditertawakan." Pergulatan batin itu membuat tangannya bergetar. Ia menatap sekali lagi mesin yang mati di panggung, lalu menutup matanya sejenak. Dalam keheningan batinnya, ia mendengar suara hatinya sendiri. Tidak ada yang lebih besar daripada pertolongan Allah. Jangan takut, lakukan yang benar. Di detik itu, Rizal tahu, ia harus memilih. Dan pilihannya akan menentukan bukan hanya nasib acara itu, tapi juga jalan hidupnya ke depan. Suasana aula semakin menegang. Mesin yang menjadi pusat acara tetap mati meskipun para teknisi sudah berusaha memperbaikinya dengan berbagai cara. Garis-garis aneh masih terlihat sesekali di layar sebelum akhirnya padam lagi. Keringat dingin bercucuran di wajah Martin dan rekan-rekannya. Bisik-bisik para tamu undangan makin terdengar jelas. Ada yang mencibir, ada pula yang mulai menggeleng kecewa. Direktur perusahaan berusaha menutupi kegagapan dengan pidato tambahan, namun nada suaranya bergetar, menandakan ia sendiri diliputi rasa cemas. Rizal berdiri di sudut ruangan, tubuhnya seperti terbakar oleh kegelisahan. Matanya terus menatap mesin itu. Dari sudut pandangnya yang sederhana, ia tahu dengan pasti bahwa masalahnya bukan sekadar kabel atau sistem listrik. Ia pernah belajar mesin semacam itu saat kuliah dulu. Bagian pendinginnya terlalu lama tidak dibersihkan, sehingga aliran udara terhambat dan sistem otomatis memutuskan arus untuk melindungi mesin dari panas berlebih. Itulah penyebab layar mati mendadak. Pengetahuan itu berputar-putar di kepalanya, menekan dadanya untuk segera bertindak. Namun, langkahnya terasa berat. Ia teringat bagaimana selama ini dirinya diperlakukan. Bagaimana setiap kali ia mencoba mendekat, Martin selalu melarang dengan kata-kata kasar. Bagaimana dirinya ditertawakan hanya karena mencoba memegang peralatan. Semua kenangan itu membuatnya ragu. Kalau aku maju, apakah mereka akan mendengarkan? Atau aku justru akan dipermalukan lebih dalam lagi? Gumamnya dalam hati. Di tengah keraguannya, seorang teknisi menjatuhkan obeng karena panik. Suara logam beradu dengan lantai membuat aula makin gaduh. Rizal spontan ingin berlari mengambil obeng itu, tapi langkahnya tertahan. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu dalam hati berbisik, "Ya Allah, jika ini waktuku, tuntunlah aku. Aku tidak mencari kehormatan, aku hanya ingin menolong." Dengan keberanian yang tersisa, Rizal memberanikan diri mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Kain pel masih tergenggam di tangannya. Beberapa orang yang melihatnya langsung berbisik-bisik.
Martin yang tengah jongkok memeriksa kabel mendongak dan mendapati Rizal semakin dekat. "Hei, apa yang kau lakukan di sini? Jangan ganggu," teriaknya dengan nada tajam. Rizal terdiam sejenak, menelan ludah. Ia ingin mundur, tapi ada kekuatan yang membuatnya tetap berdiri. "Tuan," katanya dengan suara bergetar namun tegas. "Saya rasa masalahnya bukan di kabel." Mesin itu berhenti karena sistem pendinginnya tersumbat. Suara aula mendadak hening. Semua orang yang ada di sekitar mesin menoleh padanya, seolah-olah baru pertama kali mendengar suara seorang pekerja kebersihan. Martin tertawa mengejek. "Apa kau pikir dirimu siapa? Kau hanya tukang pel. Jangan sok tahu soal mesin." Suara tawanya memancing tawa kecil dari teknisi lain, meski sebenarnya wajah mereka penuh kegelisahan. Rizal menunduk sebentar. Hatinya sakit, tapi ia memberanikan diri menatap lagi. "Saya belajar mesin seperti ini dulu. Percayalah, kalau pendingin tidak segera dibersihkan, mesin tidak akan menyala." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Ada keraguan yang muncul, sebab meski statusnya rendah, kata-katanya terdengar masuk akal. Salah satu staf perusahaan yang berdiri dekat panggung bahkan berbisik kepada Martin, "Mungkin ada baiknya kita coba. Tidak ada salahnya, kan?" Tapi Martin dengan keras kepala mengibaskan tangannya. "Tidak, aku tidak butuh saran dari tukang sapu." Rizal menahan napas, menatap ke arah direktur yang masih berdiri di panggung. Mata mereka bertemu sejenak. Direktur tampak ragu, tetapi bisa melihat ketulusan dari sorot mata Rizal. Ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari sekadar pekerja biasa. Namun suasana belum mengizinkan Rizal melangkah lebih jauh. Rizal akhirnya mundur beberapa langkah, kembali berdiri di sudut ruangan. Hatinya berperang. Di satu sisi ia ingin menyerah, menerima kenyataan bahwa suaranya tidak akan pernah dianggap. Tapi di sisi lain, ia yakin bahwa kebenaran yang ia tahu tidak boleh dipendam. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir deras, namun dalam batinnya ia kembali berdoa. "Ya Allah, jangan biarkan aku hanya jadi penonton ketika aku bisa membantu. Berilah aku keberanian yang Engkau janjikan kepada orang yang bersabar." Acara terus berlangsung dalam ketegangan. Direktur mulai kehilangan wibawa, teknisi makin panik, dan tamu semakin gelisah. Rizal berdiri dengan dada sesak, merasakan detik-detik yang begitu panjang. Ia tahu, jika tidak ada yang berani mengambil langkah, acara ini bisa gagal total. Dan di titik inilah hatinya semakin mantap, bahwa mungkin Allah memang sedang menyiapkan panggung baginya, meski jalan menuju panggung itu penuh hinaan. Aula besar itu kini seperti berubah menjadi medan perang. Para teknisi berkutat dengan kabel, tombol, dan layar monitor. Tapi mesin tetap tak kunjung menyala. Suara bisik-bisik dari tamu undangan semakin jelas. Beberapa bahkan sudah berani menunjukkan wajah kecewa. Direktur yang masih berdiri di panggung berusaha tersenyum, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Acara yang seharusnya jadi momen kebanggaan perusahaan justru terancam menjadi bahan ejekan publik. Rizal berdiri di sudut ruangan dengan napas yang memburu. Ia sudah mencoba bicara, sudah menjelaskan apa masalah mesin itu, tapi ditolak mentah-mentah oleh Martin. Kini, hatinya kembali bergolak. Di satu sisi ia ingin diam, karena statusnya hanyalah seorang pekerja kebersihan. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa waktunya tidak bisa ditunda lagi. Kalau ia tetap diam, bukan hanya acara ini yang gagal, tapi juga harga dirinya sebagai manusia yang pernah menuntut ilmu. Ia menggenggam kain pelnya erat-erat, seperti mencari kekuatan dari benda sederhana itu. Dengan langkah perlahan tapi penuh keyakinan, ia maju kembali mendekati mesin. Beberapa orang menoleh. Bisik-bisik kembali terdengar. Martin yang sedang jongkok memperbaiki kabel langsung berdiri dan mengangkat tangannya. "Hei, aku sudah bilang jangan ganggu. Kembali ke tempatmu." Suaranya menggelegar, penuh kemarahan. Namun kali ini Rizal tidak mundur. Matanya menatap tajam. Suaranya bergetar tapi penuh keberanian. "Tuan, izinkan saya mencoba. Saya tahu masalahnya ada di sistem pendingin. Jika tidak segera dibersihkan, mesin ini tidak akan pernah menyala."
Ucapan itu membuat suasana ruangan hening. Para teknisi terdiam. Bahkan direktur yang sejak tadi gelisah kini menatap ke arah Rizal dengan penuh perhatian. Ada keberanian dalam kata-katanya yang tidak bisa dianggap sepele. Beberapa staf mulai berbisik. Coba biarkan dia, toh kita sudah kehabisan cara. Martin mendengus. Wajahnya memerah menahan marah. Kau pikir siapa dirimu? Tukang pel mengajari teknisi? Ini bukan mainan. Ejeknya. Tetapi sebelum ia sempat melanjutkan, direktur mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Dengan suara tegas tapi tenang, ia berkata, biarkan dia mencoba. Semua orang terkejut, termasuk Rizal sendiri. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu inilah jawaban dari doanya selama ini. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu melangkah maju ke depan mesin. Tangannya bergerak cekatan, membuka panel samping yang jarang disentuh. Suasana ruangan hening, hanya terdengar bunyi alat yang disentuh Rizal. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengarahkan pandangan ke sela-sela kipas pendingin. Benar saja, debu tebal dan kotoran menumpuk, membuat aliran udara tersumbat. Rizal segera mengambil kain lap kecil dari sakunya, lalu membersihkan bagian itu dengan teliti. Gerakannya cepat namun hati-hati, seperti seseorang yang sudah terbiasa bekerja dengan mesin. Setiap orang yang melihatnya tertegun, tidak menyangka seorang pekerja kebersihan bisa begitu menguasai peralatan rumit. Martin yang tadi angkuh kini hanya bisa terdiam. Wajahnya merah padam. Tawa ejekannya mendadak hilang, berganti tatapan tak percaya. Para teknisi lain berdiri kaku, seakan tidak yakin dengan apa yang mereka lihat. Seorang tamu undangan bahkan berbisik, dia bukan orang biasa. Lihat caranya bekerja, seperti seorang ahli. Setelah beberapa menit membersihkan, Rizal menutup panel kembali. Ia menekan tombol dengan mantap. Semua orang menahan napas. Mata tertuju pada layar besar. Mesin bergetar sebentar. Lalu lampu indikator kembali menyala hijau. Suara dengungan yang menenangkan terdengar, dan layar raksasa perlahan hidup, menampilkan tampilan sistem yang normal. Sorak kagum langsung pecah di aula. Para tamu berdiri, bertepuk tangan dengan antusias. Suasana yang tadi tegang berubah menjadi gemuruh kekaguman. Direktur menatap Rizal dengan mata berbinar, sementara para staf menoleh ke arah teknisi dengan tatapan penuh sindiran. Rizal berdiri terpaku di depan mesin. Dadanya bergemuruh. Air mata menetes tanpa ia sadari. Dalam hati ia berucap lirih. Ya Allah, semua ini karena pertolongan MU. Aku hanyalah perantara kecil. Engkaulah yang sesungguhnya menolong. Tepuk tangan semakin keras, seolah ingin memecahkan ruangan. Rizal yang selama ini dihina, kini berdiri di tengah aula sebagai penyelamat. Semua rasa sakit hati yang ia pendam, semua hinaan yang ia telan, kini terbayar lunas dengan satu momen. Dari seorang yang dianggap remeh, ia berubah menjadi pusat perhatian yang disanjung. Suasana aula berubah drastis. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan, seolah menutup rasa canggung dan malu yang tadi sempat melingkupi acara. Para tamu undangan berdiri memberi penghormatan, sebagian mengangguk-angguk kagum, sebagian lain bahkan bertepuk tangan sambil menatap Rizal dengan senyum penuh apresiasi. Seorang TKI yang selama ini hanya dianggap pekerja rendahan, kini berdiri di depan mereka sebagai sosok yang baru saja menyelamatkan acara besar. Direktur perusahaan, yang sejak awal terlihat gusar, turun dari panggung dengan langkah cepat. Ia menghampiri Rizal, lalu dengan penuh hormat meraih tangannya dan mengguncangnya kuat. Terima kasih, anak muda. Kau baru saja menyelamatkan wajah perusahaan ini. Suaranya lantang, didengar semua tamu. Kata-kata itu membuat aula kembali bergemuruh oleh tepuk tangan. Rizal tertegun, tubuhnya kaku, bibirnya gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka seorang direktur yang begitu dihormati bisa menyalaminya di depan publik. Wajah Rizal memerah, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berucap lirih. Ya Allah, ini semua di luar dugaanku. Dari yang tak dianggap, kini aku dipuji. Semua karena pertolongan MU. Ia menunduk dalam-dalam,
mencoba meredam emosi yang hampir meledak di dadanya. Para teknisi yang sebelumnya angkuh kini berdiri dengan wajah tertunduk. Martin, yang paling sering menghina, tidak berani menatap mata Rizal. Tangan yang tadi bergetar memegang obeng kini terkepal kaku di samping tubuhnya. Diam-diam, wajahnya diliputi malu. Namun bagi Rizal, melihat Martin menunduk bukanlah kemenangan untuk dibanggakan, melainkan pelajaran bahwa kesombongan selalu kalah di hadapan kebenaran. Seorang pejabat yang hadir bahkan maju ke depan, menyapa direktur, lalu menoleh ke Rizal. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa ia lebih paham mesin daripada teknisi kalian? Pertanyaan itu membuat suasana semakin hidup. Semua mata tertuju ke Rizal, menunggu jawaban. Direktur tersenyum, lalu menepuk bahu Rizal. Inilah kejutan terbesar hari ini. Dia bukan sekadar pekerja kebersihan. Dia orang yang punya ilmu. Hanya saja, nasib membawanya bekerja di sini. Bisik-bisik langsung menyebar. Luar biasa, dia punya ilmu teknik. Tak kusangka, di balik seragam sederhana itu ternyata ada orang pintar. Kalimat-kalimat itu membuat hati Rizal terasa campur aduk. Ia tidak mencari pengakuan. Namun mendengar orang-orang mulai melihatnya dengan cara berbeda adalah pengalaman yang nyaris tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rizal menarik napas panjang, lalu memberanikan diri berbicara. Suaranya bergetar, tapi jelas terdengar di mikrofon yang sudah disodorkan oleh salah satu staf. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang anak desa yang dulu berjuang menempuh pendidikan. Saya memang lulusan teknik mesin. Tapi keadaan membuat saya harus bekerja di sini, melakukan pekerjaan yang mungkin terlihat kecil. Tapi bagi saya, tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, dan hari ini Allah izinkan saya untuk membantu. Ucapan itu membuat suasana hening sejenak. Banyak tamu yang terdiam, bahkan beberapa terlihat menyeka mata mereka. Kata-kata Rizal sederhana, namun keluar dari hati yang tulus. Tidak ada kesombongan, hanya kejujuran seorang anak bangsa yang berusaha bertahan hidup. Tepuk tangan kembali menggema. Kali ini bukan hanya untuk aksinya memperbaiki mesin, tapi juga untuk kebijaksanaan yang terpancar dari dirinya. Direktur menoleh ke para tamu dengan penuh bangga. Inilah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilan luarnya. Siapa sangka seorang pekerja kebersihan bisa lebih menguasai mesin ini dibandingkan teknisi kita. Kalimat itu membuat wajah Martin semakin pucat, dan ia menunduk makin dalam. Di sudut ruangan, beberapa teknisi yang sebelumnya ikut menertawakan Rizal kini mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Salah satunya berkata lirih, "Maafkan kami salah menilaimu." Rizal menatap mereka sebentar, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya pun belajar banyak dari kalian. Mungkin hari ini memang waktunya saya menunjukkan sedikit yang saya tahu. Jawaban itu membuat mereka terdiam, malu sekaligus kagum. Rizal kemudian kembali menunduk, berdoa dalam hati. Ya Allah, aku tidak pernah meminta dipuji. Aku hanya ingin Engkau ridha. Jika hari ini aku mendapat penghargaan, jangan biarkan aku jadi sombong. Ingatkan aku selalu bahwa semua ini karena MU. Air matanya jatuh lagi, namun ia cepat mengusapnya agar tidak terlalu terlihat. Sorak-sorai dan tepuk tangan yang bergema di aula besar itu seakan menjadi titik balik hidup Rizal. Dari seorang pekerja kebersihan yang kerap dipandang sebelah mata, ia kini berdiri di tengah ruangan, dikelilingi tatapan penuh kagum. Direktur perusahaan tidak berhenti menepuk bahunya, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dialah sosok yang baru saja menyelamatkan acara besar ini. Namun di balik sorak kagum itu, hati Rizal terasa bergetar hebat. Ia tak pernah membayangkan akan mendapat penghormatan sebesar ini. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di negeri asing, yang ia rasakan hanya hinaan, cemoohan, dan rasa rendah diri. Kini, di hadapan pejabat tinggi dan para tamu penting, dirinya justru diperlakukan bak seorang ahli. Rizal menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ya Allah, batinnya bergetar. Jika ini jalan MU, jangan biarkan aku lupa diri. Jadikan aku tetap rendah hati,
sebagaimana engkau telah mengangkatku dari yang rendah. Direktur kemudian mengajak Rizal maju ke podium. Tamu undangan menatap penuh penasaran. Sebagian bahkan berdiri untuk memberi penghormatan. Dengan suara lantang, direktur memperkenalkan Rizal. Hadirin sekalian, inilah sosok yang baru saja menyelamatkan kita dari kegagalan. Dia bukan insinyur perusahaan kami, bukan pula teknisi resmi. Dia adalah Rizal, seorang tenaga kebersihan yang penuh kerendahan hati, tapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa. Ucapan itu sontak membuat aula kembali bergemuruh oleh tepuk tangan. Ada rasa haru yang menjalar di dada banyak orang. Mereka terdiam, merenungi betapa seringnya manusia menilai seseorang hanya dari seragam dan pekerjaannya, tanpa tahu isi kepala dan hati orang itu. Rizal merasa tubuhnya kaku, pipinya panas, tapi ia tahu ini bukan saatnya mundur. Dengan langkah pelan, ia maju ke podium, berdiri di samping direktur. Mikrofon disodorkan ke arahnya. Semua mata tertuju padanya, menunggu kata-kata keluar dari bibir seorang pemuda desa yang semula dianggap remeh. Rizal menarik napas panjang, menatap sekilas ke arah hadirin, lalu berkata dengan suara bergetar tapi jelas. Saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di sini. Saya datang ke negeri ini hanya untuk bekerja, mencari nafkah demi keluarga saya di kampung. Selama ini, saya sering dipandang rendah karena pekerjaan saya. Tapi hari ini saya belajar sesuatu, bahwa ilmu yang kita miliki tidak akan pernah hilang, meski keadaan membuat kita terlihat tak berarti. Dan saya percaya, semua ini terjadi bukan karena saya hebat, melainkan karena pertolongan Allah. Kalimat terakhir itu membuat suasana mendadak hening. Seolah semua orang di ruangan itu merasakan getaran dari kata-kata sederhana Rizal. Beberapa tamu menunduk. Sebagian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada kekuatan yang memancar dari kerendahan hati dan keyakinannya. Setelah beberapa detik, tepuk tangan kembali bergema. Kali ini lebih keras, lebih panjang. Bahkan sebagian tamu berdiri untuk memberi standing ovation. Direktur menatap Rizal dengan penuh hormat. Kau benar, anak muda. Semua yang terjadi hari ini adalah pelajaran besar. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk seluruh orang yang hadir. Di sisi lain ruangan, Martin masih berdiri dengan wajah menunduk. Hatinya campur aduk, antara malu, iri, dan kagum. Orang yang selama ini ia hina habis-habisan kini berdiri sejajar dengan direktur, menerima penghormatan dari tamu penting. Ia ingin menyembunyikan diri, tapi tidak bisa. Semua mata jelas-jelas memandang rendah dirinya yang gagal, dan justru meninggikan Rizal yang dulu ia remehkan. Rizal menoleh sekilas ke arah Martin. Tidak ada dendam di sorot matanya. Hanya ada ketenangan yang lahir dari seseorang yang sudah memilih jalan sabar. Ia tersenyum tipis, lalu kembali menunduk. Dalam hati ia berucap, "Ya Allah, aku tidak ingin membalas dengan kebencian. Biarlah Engkau yang menilai setiap hati. Tugasku hanya bersyukur atas pertolongan MU." Setelah acara kembali berjalan normal, banyak tamu undangan yang menghampiri Rizal. Ada yang menyalaminya, ada yang memuji ketekunannya, bahkan beberapa pejabat menanyakan latar belakang pendidikannya. Rizal menjawab dengan singkat dan rendah hati, "Saya memang lulusan teknik mesin, tapi keadaan membuat saya merantau dan bekerja sebagai tenaga kebersihan. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi saya percaya Allah selalu memberi jalan." Jawaban itu membuat beberapa tamu tertegun. Bahkan ada yang menepuk bahu Rizal dengan mata berkaca-kaca. Mereka kagum bukan hanya pada kemampuannya, tapi juga pada kebijaksanaan yang keluar dari mulutnya. Hari itu menjadi titik balik yang tak akan pernah dilupakan Rizal. Setelah mesin kembali menyala dan acara berjalan sukses, seluruh suasana berubah. Dari yang awalnya penuh ketegangan dan cemoohan, aula kini dipenuhi decak kagum serta rasa hormat kepada seorang pemuda desa yang sebelumnya dipandang sebelah mata. Rizal masih merasa tubuhnya gemetar, seolah apa yang ia alami barusan hanyalah mimpi. Namun tatapan mata orang-orang di sekelilingnya, tepukan tangan yang bergema, dan genggaman hangat direktur perusahaan di bahunya membuktikan bahwa semuanya nyata. Setelah acara selesai, Rizal diajak duduk di meja kehormatan.
Ia sempat menolak dengan sopan, merasa tidak pantas. Saya hanya petugas kebersihan, Pak. Tidak layak duduk di sini, katanya lirih. Namun direktur menatapnya serius. Kau lebih pantas daripada siapapun. Hari ini kau menyelamatkan nama perusahaan di hadapan pejabat dan media. Tanpa keberanianmu, entah bagaimana jadinya. Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Ia menunduk, menahan haru yang kembali menyeruak. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang mengangkatku setinggi ini. Jangan biarkan aku lalai." Sore itu, kabar tentang kejadian di aula menyebar cepat. Media yang hadir menuliskan berita tentang seorang TKI yang menyelamatkan acara internasional. Foto-foto Rizal berdiri di depan mesin tersebar luas, membuat banyak orang penasaran dengan kisah hidupnya. Para tamu undangan yang awalnya hanya menonton kini mulai mendekati, menyalami, bahkan ada yang meminta foto bersama. Rizal merasa canggung, tapi ia tetap melayani mereka dengan senyum rendah hati. Malam harinya, ia dipanggil ke ruang direktur. Di sana, suasana jauh lebih tenang. Hanya ada beberapa orang penting dan staf perusahaan. Direktur menatapnya dengan sorot mata penuh penghargaan. "Rizal, mulai hari ini, aku tidak bisa lagi membiarkanmu hanya menjadi petugas kebersihan. Ilmumu terlalu berharga. Aku ingin menawarmu posisi baru di perusahaan ini, sebagai teknisi junior, dengan gaji yang layak." Mendengar itu, dada Rizal seakan meledak. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia buru-buru menunduk. "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu besar bagi saya. Saya hanya berniat bekerja demi keluarga. Tidak pernah membayangkan bisa sampai di titik ini." Suaranya bergetar, membuat semua yang hadir terdiam. Direktur tersenyum, lalu berkata, "Bukan karena kau mencari kehormatan, tapi karena kau layak mendapatkannya." Keesokan harinya, suasana tempat kerja benar-benar berubah. Orang-orang yang biasanya memandang Rizal dengan sinis kini menatapnya dengan kagum. Para staf menyapanya dengan hormat. Bahkan teknisi yang dulu mengejek kini mencoba berbicara dengan ramah. Martin, dengan wajah yang masih dipenuhi rasa malu, mendekatinya di lorong. "Rizal, aku minta maaf. Aku salah menilaimu. Selama ini aku angkuh dan meremehkanmu. Kau lebih pantas disebut teknisi daripada aku." Rizal menatapnya dalam-dalam. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Ia hanya menghela napas, lalu berkata pelan, "Aku sudah memaafkanmu. Hinaanmu dulu memang menyakitkan. Tapi mungkin justru itu yang membuatku lebih kuat. Aku tidak ingin menyimpan kebencian, karena aku percaya setiap orang punya kesempatan untuk berubah." Jawaban itu membuat Martin menunduk semakin dalam. Suaranya tercekat saat berkata, "Terima kasih, aku benar-benar menyesal." Hari-hari berikutnya terasa begitu berbeda. Rizal kini mulai diberi kesempatan memegang peralatan, memimpin perbaikan, bahkan mengajar teknisi lain tentang cara merawat mesin dengan benar. Reputasinya tumbuh, bukan hanya di dalam perusahaan, tapi juga di luar. Banyak orang mulai mengenal kisahnya. Seorang TKI sederhana yang ternyata punya kemampuan luar biasa. Namun di tengah semua pujian itu, Rizal tetap menjaga hatinya. Setiap malam, ia masih berdoa di kamar asrama yang sempit. Masih mengingat wajah ibunya yang selalu menjadi alasan ia berjuang. "Ya Allah," bisiknya dalam doa, "jika semua ini adalah jalan MU, maka tuntunlah aku agar tidak lupa daratan. Aku bukan siapa-siapa tanpa MU. Jangan biarkan pujian manusia membuatku sombong. Jadikan aku hamba MU yang tetap rendah hati, apapun yang terjadi." Beberapa bulan setelah kejadian di aula besar itu, kehidupan Rizal berubah drastis. Dari seorang pekerja kebersihan yang selalu dipandang rendah, ia kini duduk di jajaran teknisi resmi perusahaan. Namanya mulai dikenal luas setelah kisahnya diberitakan media lokal. Banyak orang menyebutnya sebagai contoh nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan tawakal bisa mengubah jalan hidup seseorang. Namun, bagi Rizal, perubahan ini bukan sekadar soal jabatan atau gaji.
Yang lebih ia rasakan adalah bagaimana Allah membalikan keadaan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, sebuah undangan resmi datang dari kantor direktur. Rizal diminta hadir dalam pertemuan besar dengan pihak perusahaan dan pemerintah setempat. Ia sempat bingung, merasa tak pantas berada di forum sekelas itu. Tetapi direktur sendiri yang meyakinkannya. Kau harus datang, Rizal. Kehadiranmu penting. Kau bukan lagi sekadar pekerja. Kau sudah menjadi wajah baru yang membawa nama baik perusahaan ini. Dengan mengenakan kemeja sederhana dan celana bahan yang dipinjamkan oleh seorang staf, Rizal memasuki ruang rapat megah. Lampu kristal bergantung di langit-langit. Bendera negara tuan rumah berkibar di sisi ruangan, dan para pejabat duduk dengan wajah serius. Saat namanya dipanggil untuk diperkenalkan, seluruh ruangan memberi tepuk tangan. Hati Rizal bergetar hebat. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menahan air mata. Dalam forum itu, direktur mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh hadirin terperangah. Atas kontribusinya yang luar biasa, perusahaan kami dengan bangga menunjuk Rizal sebagai perwakilan resmi dalam kerjasama internasional ini. Dia bukan hanya teknisi, tetapi simbol bahwa ketekunan dan kejujuran lebih berharga dari 1000 gelar. Rizal terpaku. Kata-kata itu bergema di telinganya, membuat tubuhnya bergetar. Ia teringat bagaimana beberapa bulan lalu ia hanya berdiri di sudut aula, diejek, dihina, bahkan dianggap tidak pantas menyentuh mesin. Kini, di hadapan pejabat tinggi, namanya diumumkan sebagai perwakilan resmi. Air matanya akhirnya jatuh. Tidak lagi mampu ia tahan. Dalam hati ia berucap lirih, "Ya Allah, Engkau benar-benar membalikan keadaan. Dari yang terhina, kini Engkau muliakan. Semua ini bukan karena aku, tapi karena Engkau yang selalu menolong hamba MU yang bersabar." Setelah acara, para pejabat mendatanginya satu persatu. Ada yang menyalami, ada yang memuji ketabahannya, bahkan ada yang berkata, "Kisahmu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang." Rizal hanya tersenyum, menunduk, dan mengucapkan terima kasih. Ia sadar, segala pujian itu hanyalah titipan. Yang sebenarnya ia rindukan hanyalah bisa pulang, mencium tangan ibunya, dan mengatakan bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, saat kepulangannya ke Indonesia, suasana bandara penuh dengan orang-orang yang menunggu. Tetangga, kerabat, bahkan pejabat daerah ikut menyambut. Ibunya berdiri di barisan depan dengan mata berkaca-kaca. Begitu melihat putranya melangkah keluar, ia langsung memeluknya erat. Tangisan keduanya pecah, membuat banyak orang ikut terharu. "Nak, kau sudah membuktikan bahwa sabar itu tidak sia-sia," bisik sang ibu. Rizal hanya menjawab dengan suara tercekat. "Semua karena Allah, Bu. Semua karena doa ibu yang tak pernah berhenti." Di kampung halamannya, Rizal bukan lagi pemuda yang dipandang rendah karena merantau sebagai TKI. Ia kini dikenal sebagai kebanggaan desa, bahkan bangsa. Namun yang membuat semua orang kagum bukan semata karena jabatan barunya, melainkan kerendahan hati yang tetap ia jaga. Rizal tidak pernah lupa dari mana ia berasal, tidak pernah melupakan tanah lumpur sawah yang dulu mengajarinya arti kerja keras, dan tidak pernah melupakan air mata ibunya yang menjadi sumber kekuatannya. Hidup Rizal kini benar-benar berubah. Dari seorang yang dulu diejek, ia kini dihormati. Dari seorang yang dianggap tidak berharga, ia kini dipercaya membawa nama bangsa. Namun yang membuat kisah ini menjadi begitu kuat adalah satu hal. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran, kerja nyata, dan doa yang tidak pernah putus.